Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bil ghina'i mashkur wa bil 'izzati wal jalali mashkur wa 'ala syarri wa dharra'i mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa sharif wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu lana li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadratul muhtaram para asatizah IKM Masjid Al-Kautsar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita telah diizinkan kembali oleh Allah menikmati kehidupan dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah melaksanakan di hari yang ke-12 ibadah puasa, dan malam hari ini adalah malam yang ke-13. Malam hari ini sudah terjadi kemajuan. Kalau yang lalu-lalu kemunduran, sekarang sudah terjadi kemajuan. Mudah-mudahan jangan sampai nambah, maju lagi. Tetap semangat dijaga kualitas keyakinan, keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan kita sebagai wujud manusia, tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Diperintahkan kita oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Ini merupakan tanggung jawab setiap muslim dalam kaitannya melaksanakan ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Hal ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kenapa ukurannya sholat? Karena baginda Nabi mengungkapkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal-amal yang lain juga akan bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amalia perbuatan kita yang lain juga akan buruk. Maka barometernya adalah sholat kita. Kalau sholat yang kita kerjakan benar, sesuai dengan rukunnya, syaratnya, tertibnya, tumaninanya yang kita kerjakan, mudah-mudahan amalia yang lain membawa pengaruh. Ucapan kita jadi baik, pikiran kita jadi bagus, hati kita jadi bersih, langkah hidup kita menjadi semangat. Kenapa? Karena diawali dari sholat kita. Masing-masing kita bertanya dalam diri sebagai tanggung jawab setiap insan manusia, setiap muslim. Bagaimana sholat kita? Sudah baik atau belum? Sudah benar atau belum? Karena Nabi mengungkapkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jangan-jangan sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum sampai kepada hakikat mendirikan sholat. Karena yang namanya mendirikan sholat, banyak ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Ibarat orang bangun rumah aja Pak, ada besinya,
ada pasirnya, ada semennya, ada batunya, ada tubangnya, banyak komponennya. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ibadah sholat, tapi bagaimana sholat yang kita kerjakan ini bernilai, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada nantinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara rahimakumullah. Maka Allah kembali mengingatkan kepada kita, fa iza qadaytumus shalat fasqurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kalian telah menunaikan sholat, fasqurullaha, maka ingatlah Allah. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, jangan lupa ingat Allah sambil berzikir. Lisanul zakirun rabbun min zikrillah. Lisan yang selalu berzikir basah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun kita berada, setelah kita menunaikan sholat, jangan lupa tetap pikiran kita, lisan kita, hati kita terpaut kepada Allah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Karena tempat kita berlindung, tempat kita memuji Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaqan wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada mula ya Allah memuji, kepada mula mengadu, kepada mula ya Allah memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan pertolongan Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Maka kembali diingatkan oleh Allah, faskuruni askurkum washkurli wa la takfurun. Maka ingatlah pada Allah, bukan ingat kepada dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Ingat terus, semakin kita banyak kepada Allah, semakin kita banyak menyebut nama Allah, karena sholat adalah doa permohonan kita kepada Allah. Mulai kita dari takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah yang maha besar, dan ditutup dengan salam. Ini adalah sebuah rangkaian doa-doa kita kepada Zat yang maha besar. Maka ketika kita lupa dan lalai mengingat Allah, maka sholat kita menjadi pertanyaan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kita asyik khusyuk sendirian di masjid? Kita asyik sendirian berzikir? Kita senang sendirian membaca Al-Quran, membaca sholawat, sementara keluarga kita diamkan saja? Mereka mungkin sibuk dengan kehidupan duniawinya, mereka kita biarkan dengan kesenangannya. Apakah kita demikian? Allah menuntun kepada kita dalam Al-Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakan perintah. Ya. Makanya kalau anak kita umur 7 tahun, perintah untuk sholat, ajarkan dia sholat. Kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Itu umur 10 tahun. Kalau udah 20, 30 tahun nggak sholat, kalau 10 tahun disuruh pukul. Kalau udah lebih dari 10 tahun, 20, 30, 50 tahun nggak sholat, dia main, Pak. Ini perintahnya demikian. Ajak keluarga kita, istri kita, mah, ayo sholat, mah, ayo rukuk, mah, ayo sujud, ayo baca Quran. Anak-anak kita jangan kita biarkan di bulan-bulan suci Ramadan mereka asik dengan kesenangannya bersama teman-temannya. Kita sementara berada di masjid, tetapi anak-anak kita biarkan. Perintah mereka, tuntun mereka, didik mereka, ajarkan dan sekarang agar mereka bisa sholat. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa sholat. Lalu nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang akan sholatkan kita? Siapa yang akan membacakan Al-Quran? Siapa yang akan mendoakan? Maka dari sekarang tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik, mengajarkan anak-anak
anak-anak kita agar mereka bisa sholat, karena ini pondasi awal. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah meruntuhkan agama. Kita ajak anak-anak kita, karena Allah ingatkan kembali dalam Al-Quran surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kalau mereka tidak senang kepada masjid anak-anak kita, kalau mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi generasi di masa yang akan datang? Karena sepeninggal kita, kehidupannya lebih jahat, lebih kejam, sebagaimana Nabi sudah menyampaikan, bakal datang satu zaman yang nanti zaman itu lebih jahat daripada zaman kita. Maka kembali diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khairan la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Allah Tuhan kalian, dan berbuat baiklah kalian. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Kalau kita sudah rukuk, kalau kita sudah sujud, kalau kita sudah pengabdian kepatuhan menyembah kepada Allah, dan kita sudah berbuat baik, otomatis yang akan kita dapatkan, kalian akan menjadi orang yang beruntung, kalian akan menjadi orang yang sukses, kalian akan menjadi orang yang bahagia. Selama kita mau mendirikan sholat, selama kita mau menjaga sholat, maka banyak keuntungan yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sholat ternyata belum berhasil, bagaimana? Tadi Ustaz di dalam sholat Isya beliau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar, bersama dengan orang yang sabar. Oleh karena itu, ketika kita ada sholat, tapi kesulitan hidup, ujian cobaan masih diberikan oleh Allah, tetap kita laksanakan sholat, dekatin Allah, sebut Allah dimanapun kita berada. Ingat, pertautkan pikiran hati dan gerak langkah kita dengan penuh kesabaran dari Allah. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya, dan Allah akan memberikan jalan kekuatan serta keluar dalam hidup dan kehidupan kita. Mari terus perkuat iman Islam kita, jaga kualitas sholat kita, apalagi ini momentum Ramadan, jangan disia-siakan. Kalau nanti Ramadan telah hilang, maka kita akan menangis sejadi-jadinya karena kita tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat panjang umur, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran, kita di dalam kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.